Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolitan News hari ini dan serangkaian informasi menarik dari Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septan Wilson, inilah Agropolitan News selengkapnya. Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Saudara, keberangkatan jemaah haji selalu menjadi momen yang mengharukan baik bagi jemaah maupun keluarganya. Di Kota Batu, jemaah calon haji pemberangkatannya diwarnai dengan isak tangis keluarga saat jemaah calon haji akan meninggalkan keluarga menuju asrama haji Surabaya. Silakan jemaah haji yang barusan keluar dari masjid masing-masing ruang jalan agar segera menuju bis. Sebanyak 204 jamaah calon haji asal Kota Batu, Jawa Timur diberangkatkan menuju asrama haji Surabaya Senin 12 Juli pagi hari. Isak tangis keluarga pecah mengiringi pemberangkatan jamaah calon haji di halaman Masjid Sultan Agung Kota Batu. Ratusan orang pengantar jamaah calon haji terharu saat melihat bus diberangkatkan oleh Forkopimda Kota Batu. Kepala Kemenak Kota Batu mengatakan 204 jamaah calon haji sebelum diterbangkan menuju Tanah Suci Mekah, setelah tiba di asrama haji Surabaya, mereka akan dibekali tata tertib jamaah haji. Selain itu, mereka akan diberi perlengkapan penerbangan seperti paspor serta administrasi lainnya. Setelah lengkap segala bentuk administrasinya, jamaah calon haji akan diterbangkan dengan kloter penerbangan Sub 57. Jadi jamaah haji Kota Batu 204 hari ini diberangkatkan menuju ke embarkasi Surabaya. Dari embarkasi Surabaya dia nanti akan mendapatkan pembekalan, pemantapan, dan lain sebagainya, termasuk living cost, paspor, visa, dan kemudian tiket pesawat maskapai Saudi Arabia Airlines. Dari situ kemudian mereka menunggu dan akan diberangkatkan menuju Makkatul Mukarramah. Nah, setelah itu proses-proses mulai dari Al-Husna, kemudian sampai ke
Madinah dan akhirnya pulang. Karena ini gelombang kedua. Tentu saja gelombang kedua ini jamaah haji Kota Batu berangkat menuju ke Jeddah itu menggunakan pakaian ihram bagi yang laki. Dan itu protap yang harus dilakukan. Gitu ya. Pemberangkatan jamaah calon haji asal Kota Batu ini diberangkatkan dengan 5 armada bus dengan pengawalan Satuan Lalu Lintas Polres Batu dari halaman Masjid Sultan Agung Kota Batu. PJ Wali Kota Batu berharap para jamaah calon haji untuk tetap mematuhi tata tertib agar jamaah calon haji berangkat dengan selamat dan kembali selamat menjadi haji yang mabrur. Bahwa insya Allah kita mendoakan bahwa sampai dengan nanti akhirnya pelaksanaan haji dalam keadaan sehat walafiat, kami ingin bahwa jamaah kita yang ada di Kota Batu utuh sampai 204 kembali ke Kota Batu dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap bahwa seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jamaah kita. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya. Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bayangkara diperingati dengan semangat yang tinggi oleh ribuan warga di Kota Batu. Masyarakat dari berbagai lapisan dan juga TNI, Polri, serta ASN berkumpul untuk mengambil bagian dalam kerja bakti bersama demi menjaga kelestarian alam dan juga untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bayangkara, pemerintah Kota Batu dan Polres Batu menggelar apel bersama di halaman parkir Jatim Park 3 Kota Batu. Apel bersama yang diikuti dari berbagai elemen masyarakat dari Polri, TNI, dan seluruh ASN Pemkot Batu sebagai bentuk persiapan untuk melakukan kerja bakti bersama membersihkan sungai. Di dalam apel bersama Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bayangkara, selain dilakukan penyematan secara simbolis peralatan kerja bakti, juga dilakukan penandatanganan kerjasama pengolahan sampah dengan Desa Teleku. Dalam rangka peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Bayangkara, Pemkot Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Polres Batu mengorganisir serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan serta mendorong aksi nyata dalam melestarikan alam. Setelah melakukan apel bersama, ribuan dari TNI serta Polri bersama ASN dan elemen masyarakat diterjunkan membersihkan sungai di sepanjang Jalan Insinyur Soekarno Kota Batu. Tidak hanya anggota maupun ASN dalam kerja bakti bersih-bersih sungai, Kapolres Batu dan PJ Wali Kota Batu nampak antusias membaur bersama membersihkan sampah di sungai di Jalan Insinyur Soekarno. Kerja bakti hari ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan Polres Batu yang melihatnya sebagai momentum penting untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian alam. Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bayangkara ini menjadi momen penting bagi masyarakat Kota Batu untuk bersatu dalam upaya menjaga kelestarian alam. Dengan kerja bakti yang melibatkan ribuan warga, diharapkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup semakin meningkat, serta menciptakan perubahan positif dalam perlindungan dan pelestarian alam. Ini dalam rangka yang pertama, Hari Lingkungan Sedunia, kemudian yang kedua, Hari Bayangkara. Kita sandingkan, karena memang rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ini di bulan Juni, ini dilaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya ini. Jadi kita mengkolaborasikan antara kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Bayangkara. Untuk yang dilibatkan personil 3.000 sekian orang dari ASN semua digerakkan, kemudian dari TNI, Polri maupun masyarakat ya, dari beberapa masyarakat yang juga ikut dilibatkan.
Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Ya jangan kemana-mana pemirsa, karena selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tahukah Anda, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Kalian mungkin sudah sering mendengar fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun apakah kalian tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi beberapa pulau di Indonesia juga merupakan salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. 3 pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua adalah salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786 km persegi. Disusul Kalimantan dengan luas wilayah 743 km persegi pada urutan keempat. Dan Sumatera memiliki luas wilayah 443 km persegi yang berada di posisi ke-6. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam Olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Agropolita News dan masuk informasi selanjutnya. Sebagai salah satu badan usaha milik negara, Perum Jasa Tirta I, salah satu fungsinya adalah untuk membangkitkan perekonomian bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Memiliki hampir 400 pelaku UMKM binaan, PJT1 konsisten untuk memberikan pendampingan sekaligus bantuan untuk mewujudkan UMKM yang lebih modern. Sebagai salah satu badan usaha milik negara, Perum Jasa Tirta I salah satu fungsinya adalah meningkatkan perekonomian bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Memiliki hampir 400 pelaku UMKM binaan, PJT1 konsisten memberi pendampingan sekaligus bantuan ke para pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar menjadikan naik kelas, lebih modern dan tangguh menghadapi persaingan global. Salah satu pelaku UMKM binaan PJT1 yang sudah mampu survival, mengembangkan bisnis usaha rumahan dan memiliki omset puluhan juta setiap bulannya adalah Siswanto, warga Dusun Tagar, Desa Tulungrejo, Kecamatan Nganta, Kabupaten Malang.
Sebagai salah satu petani kopi di wilayah Ngantang, Siswanto sudah sering merasakan jatuh bangun dan hampir putus asa lantaran sering merugi dengan menjual produk pertanian biji kopi yang harganya murah saat panen. Hingga pada akhirnya pada tahun 2019, Siswanto masuk menjadi binaan Perum Jasa Tirta I dan saat ini Siswanto tidak menjual kopi mentah, namun mengelolanya menjadi kopi bubuk kemasan siap seduh yang diberi nama Kopi Selo Parang. Tidak hanya mengolah biji kopi mentah menjadi kopi bubuk saja, namun dengan mesin sangrai modern, Siswanto dan keluarganya saat ini juga menerima jasa sangrai di rumahnya yang tentunya hasilnya cukup lumayan besar yang didapat dari masyarakat sekitar yang menggunakan jasa sangrai. Dengan semakin berkembangnya usaha pengolahan hasil biji kopi menjadi produk jadi ini, tidak sedikit Siswanto juga menampung produk hasil panen petani di wilayahnya untuk diolah dan dikemas secara baik menjadi produk unggulan yang kini sudah memiliki pangsa pasar cukup luas hingga luar kota bahkan luar pulau seperti Bali. Jadi saya awal usaha ini dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini, dan dulu itu saya masih merintis ya, karena modal saya kekurangan modal, jadi ada penawaran dari PJT, akhirnya saya mau kerjasama dengan PJT. Nah, lalu saya buat pengembangan usaha saya, akhirnya saya bisa seperti ini. Jadi manfaatnya itu lebih sangat luar biasa. Dalam kunjungan rutin ke binaan pelaku UMKM, Direktur Operasional Perum Jasa Tirta I Milvan Ramtawi menegaskan pihaknya selalu memantau perkembangan usaha mikro kecil menengah binaan PJT 1, salah satunya usaha pengolahan kopi milik Siswanto. Dilihat dari manajemen serta pengolahan hasil produk yang sudah modern ini, Milvan yakin UMKM lokal binaan PJT 1 bisa naik kelas dan terus eksis bersaing dalam dunia usaha yang saat ini memang harus didukung dengan digitalisasi serta peralatan yang mendukung baik untuk strategi pemasaran maupun pengolahan produk hingga packaging yang menarik. PJT 1 itu kan sebagai BUMN. BUMN itu salah satu pilarnya adalah peningkatan ekonomi Indonesia dan sosial. Ya. Nah, kita sama-sama tahu usaha mikro kecil menengah, UMKM orang sebutnya, itu lebih dari 60%, sekitar 62% dari PDB, ya, produk domestik bruto Indonesia. Jadi kita memang harus membesarkan. Dengan cara apa? Kita mengusahakan untuk menaikkan kelasnya. UMKM kita itu yang mikro kita naikkan menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah gitu ya. Kan ada kriterianya tuh. Kalau mikro itu penjualannya misalnya sampai 300 juta setahun. Lantas 300 sampai 2,5 miliar itu yang apa, nanti dicek di itu ya. Nah, kita mencoba itu. Sebagai contoh sekarang kita di Selo Parang. Ini kita mencoba membantu proses produksi. Mereka sangrainya sekarang kita bantu dengan bantuan apa UMKM, sehingga mereka produksinya itu udah modern. Tugas kita adalah minimal 4 Mas, ya, untuk bagaimana cara meningkatkan kelasnya naik. Pertama kita coba untuk modernisasi. UMKM ini kita buat modernisasi. Saya senang tuh lihat, ini udah modern. Packagingnya itu kan sudah modern. Bayangkan kalau packagingnya hanya plastik biasa itu, dia udah kasih modern ya. Modern sudah bungkusnya bagus, bahkan dia sudah punya merek sendiri. Ya, dari sisi produk itu kita buat sedemikian rupa supaya kesannya modern. Lantas kita coba dorong untuk mereka ini go digital. Milvan menambahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, PJT 1 terus akan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, baik dalam model pelatihan, bahkan bantuan peralatan, bahkan anggaran.
Pemberian suntikan modal berbunga ringan serta program relaksasi pengembalian pinjaman selama 1 tahun menjadi kebijakan perusahaan dalam menstimulus keberlangsungan usaha para mitra binaan. Diharapkan dengan program relaksasi ini dapat sedikit meringankan beban para pelaku UMKM pasca pandemi. Robusta. Kenapa kok suka itu? Enak, harum, terus gurih. Apa lagi ya Mas ya? Aku suka kopi soalnya ya. Apa yang membedakan kopi lain dengan kopi Selo Parang? Ini lebih berasa kopinya. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya, saudara, FPK Kota Batu mengadakan sarasehan dan gelar budaya kebangsaan sebagai bentuk pengawalan terhadap kesuksesan pemilu 2024. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Hall YWI Oro-Oro Ombo Kota Batu pada 10 Juni 2023. Jelang pemilu serentak 2024, politik identitas dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi calon pemilih pemula dan belum memiliki kesadaran politik secara benar. Dengan masyarakat multikultural, Indonesia memiliki ragam budaya dan etnis yang perlu dijaga, terutama gesekan yang sering terjadi menjelang pemilu. Forum Pembauran Bangsa FPK adalah organisasi yang berada di bawah binaan Bakes Bangpol Kota Batu yang merupakan organisasi resmi pemerintah yang berperan sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Ketua FPK Kota Batu Triwahyu Widisnuti dalam sambutannya menegaskan bahwasannya FPK sebagai organisasi pemerintah berperan aktif menjaga kerukunan antar suku yang ada di Kota Batu. Melalui forum ini, FPK Kota Batu berharap bisa menjadi wadah keberagaman etnis di Kota Batu dengan tujuan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta anggota FPK guna menyongsong pemilu 2024. Untuk acara hari ini? Ya, yang jelas kami berharap acara ini bermanfaat ya. Terutama dalam menyongsong pemilu 2024, terutama untuk keluarga besar Forum Pembangunan Kebangsaan. Apa Bu yang ditekankan dari peran FPK apa sih Bu dalam menyambut tahun politik ini Bu? Otomatis kami harus menyosialisasikan ya kepada anggota kami seluruh etnis yang ada di Kota Batu. Ayo kita sukseskan pemilu. Karena kan kita tahu ya yang namanya menjelang pemilu ini kan kadang-kadang ada konflik. Nah ini kadang-kadang konfliknya bisa, kalau konflik identitas kan ya agama, bisa suku. Nah ini yang kita mesti perangi, bahwa namanya pesta demokrasi itu adalah pesta yang harus disambut dengan sukacita, dengan gembira. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengatakan melihat adanya Bhinneka Tunggal Ika Mini di Kota Batu sebab hampir seluruh suku di Indonesia ada di Kota Batu. Tentu dengan adanya hal ini, Kota Batu bukan kota kecil yang bisa dianggap sepele. PJ Wali Kota Batu juga berharap kerukunan bisa terus tumbuh di Kota Batu dengan mempertahankan tren positif sebelumnya, karena di Kota Batu tidak pernah ada pertikaian antar suku agama. Maka dari itu hal tersebut harus terus dipertahankan guna mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah terbentuk dengan baik. PJ Wali Kota Batu berpesan melalui forum yang digelar ini berharap bisa terus meningkatkan tali silaturahmi dari berbagai elemen, tidak hanya suku bangsa dan agama saja, tapi yang lainnya juga, serta bisa berkolaborasi dengan berbagai ormas, dengan tujuan agar Kota Batu bisa menjadi rujukan nasional, bahwa semua suku, bangsa, dan agama bisa rukun di Kota Batu. Pada sarasehan yang menampilkan narasumber Ketua KPU Kota Batu Mardiono dan Ketua Bawaslu Kota Batu Abdul Rohman, PJ Wali Kota Batu berharap Ketua KPU dan Bawaslu bisa memberikan masukan tentang pemilu 2024 dengan tujuan agar pemilu mendatang berjalan sukses, di mana wujud kesuksesan pemilu adalah partisipasi masyarakat yang tinggi dan respon masyarakat yang baik. Ya, harapannya dari Forum Pembauran Kebangsaan ini terus menginisiasi berbagai program untuk penguatan terhadap
budaya kebangsaan yang kita harapkan nanti menghasilkan rumusan-rumusan yang baik. Terutama pada hari ini kan membahas tentang bagaimana kesuksesan penyelenggaraan pemilu dari Forum Pembaruan Kebangsaan yang diinisiasi pada hari ini. Kita ingin partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu ini semakin besar, semakin tinggi, sehingga akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang terbaik nantinya, baik untuk nasional, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu. Dari Kota Batu, Anas Wiguna, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada banyak sekali informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram. 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk informasi selanjutnya. Saudara, terkait dengan uji publik rancangan peraturan daerah Kota Batu terkait dengan penyelenggaraan kearsipan, nantinya akan ada persiapan dan juga tindak lanjut dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari pembentukan raperda tersebut. Terkait dengan uji publik rancangan peraturan daerah Kota Batu terkait dengan penyelenggaraan kearsipan, nantinya akan ada persiapan dan tindak lanjut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari pembentukan raperda tersebut. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Santia Restuning Sasi bahwa dengan adanya perda penyelenggaraan kearsipan yang dimiliki oleh Kota Batu, maka bisa menjadi pijakan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan daerah, di mana sebagai lembaga kearsipan daerah harus memiliki dasar hukum yang sesuai dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan daerah ke depan. Selain itu, nantinya dari hasil uji publik raperda penyelenggaraan kearsipan akan ada langkah lanjut untuk menindaklanjutinya, yang mana setelah raperda telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu akan segera mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Batu, yang mana melalui pihak desa dan juga kelurahan. Dengan kita sudah memiliki perda, otomatis pijakan untuk melaksanakan kegiatan kita sebagai lembaga kearsipan daerah itu harus memiliki dasar hukum yang pas. Bu,
tindak lanjutnya nanti dari acara ini pembentuk uji publik nanti apa Bu? Tindak lanjutnya kita setelah duduk ya nantinya dengan Dewan, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan Depdagri, kita akan mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Kota Batu melalui desa dan kelurahan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya, masih dari informasi yang sama terkait dengan pembentukan Raperda penyelenggaraan kearsipan tersebut yang akan dimiliki oleh Kota Batu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki harapan terkait pengelolaan dan juga pelaksanaan kearsipan nantinya di Kota Batu. Terkait dengan pembentukan Raperda penyelenggaraan kearsipan yang akan dimiliki Kota Batu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki harapan terkait pengelolaan dan pelaksanaan kearsipan di Kota Batu. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Santi Restuning Sasi bersyukur bahwa dengan pembentukan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan kearsipan Kota Batu, maka paling tidak dapat menjadi persiapan dana kesiapan. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan kearsipan Kota Batu, sehingga perda tersebut dapat menjadi landasan penyelenggaraan kearsipan di Kota Batu nantinya, khususnya kegiatan kearsipan di institusi kearsipan di Kota Batu. Alhamdulillah kalau kita sudah seperti orang perang, kita sudah punya pistol untuk melaksanakan perang. Begitu pula dengan perda ini, Dinas Perpustakaan Kearsipan kalau sudah memiliki perda, kita lebih mantap untuk melaksanakan kegiatan khususnya yang ada di kearsipannya, institusi kearsipannya. Sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta tim Pansus DPRD Kota Batu bersama bagian hukum telah melaksanakan pembahasan terkait pembentukan Raperda penyelenggaraan kearsipan, yang mana sebelum disahkan menjadi peraturan daerah harus menjalani uji publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu di Geraha Pancasila, Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, sekelompok mahasiswa Kampus Putih UMM yang tergabung dalam proyek Kepemimpinan 2 Prajabatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD melakukan pengabdian dengan menggelar pelatihan ekoprint. Salah satu teknik membatik yang menggunakan daun alami dengan cara ditumbuk atau dipalu. Pelatihan ekoprint dengan daun ini diberikan kepada para murid Sekolah Dasar Negeri 01 Beji, Kota Batu. Sekelompok mahasiswa Kampus Putih Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam proyek Kepemimpinan 2 Prajabatan Prajab Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD melakukan pengabdian dengan menggelar pelatihan ekoprint yang merupakan salah satu teknik membatik menggunakan daun alami dengan cara ditumbuk atau dipalu. Pelatihan membatik dengan daun ini diberikan kepada puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 1 Beji, Kota Batu. Batik ekoprint adalah salah satu jenis batik yang metode pembuatannya memanfaatkan daun yang memiliki banyak kandungan pewarna alami dari tanin atau zat warna daun. Sebelum melakukan praktek langsung, para mahasiswa memberikan materi teori terlebih dahulu kepada para murid, mulai dari tahapan awal cara pembuatan batik ekoprint hingga menghasilkan batik dengan motif dan corak warna daun sama seperti aslinya. Evelyn Rodenayana, koordinator proyek Pemimpinan 2 UMM, menegaskan teknik ekoprint yang ditetapkan oleh murid SD ini sedikit berbeda dengan membatik lainnya yang harus menggunakan canting atau alat membatik. Meskipun sama menggunakan bahan alami, namun ekoprint kali ini menggunakan teknik menumbuk langsung daun yang sudah diletakkan di media kain, baik kaos maupun tas dengan warna dasar putih. Ekoprint dengan teknik menumbuk atau memalu lebih mudah dilakukan dan siswa bisa mengekspresikan kombinasi motif daun yang akan dibuat. Ada beberapa jenis daun yang bisa dijadikan motif cantik dan memiliki warna alami dan sering dijumpai, seperti bunga mawar, daun singkong,
pepaya daun jati, dan daun yang memiliki kandungan tanin atau warna zat alami. Dalam membuat batik ekoprint terlihat para murid dengan mudah membuat produk batik buatan sendiri dan hasilnya pun cukup menarik. Di sini kita dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini kita mengadakan proyek kepemimpinan 2 yang mana di salah satu mata kuliah ini kita membuat sebuah proyek yang dapat memberikan manfaat baik kepada sekolah maupun masyarakat. Di sini kita membuat batik ekoprint, yaitu membuat kait motif yang terbuat dari pewarna alami sehingga bisa membuat anak itu lebih kreatif, kemudian meningkatkan keterampilan anak, kemudian juga meningkatkan kreativitas anak-anak dalam memanfaatkan pewarna alami seperti itu. Proyek kepemimpinan yang dilakukan mahasiswa ini merupakan bentuk pengambilan yang wajib dilakukan sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru. Kegiatan ini sebagai pemenuhan mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2 mahasiswa Praja PG SD UMM. Proyek kepemimpinan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan service learning atau pembelajaran berbasis pelayanan komunitas atau masyarakat, tidak terkecuali di lembaga pendidikan. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Lantas, bagaimana respon Kepala SDN 1 Beji melihat pengabdian yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa pendidikan profesi guru ini? Partisipasinya dalam rangka untuk menggiatkan batik Indonesia ini, dan Beji 1 selaku sekolah yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena di sini kan juga mengembangkan ekskul batik ya Mas, karena kita membudayakan budaya bangsa, khususnya Jawa, terkait dengan batik, sehingga anak-anak alhamdulillah pada pagi hari ini melakukan kegiatan dengan baik dan semangat sekali. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa, kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agropolitan News hari ini. Saya Septian Wilson, terima kasih dan sampai jumpa.